Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-30 ini. Nikmat Allah selalu ada kepada kita dan selalu kita pakai. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita berusaha menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Karena kita lihat di akhir-akhir Ramadan ataupun di Ramadan ini kita tunaikan dengan tenang, tidak ada gangguan. Tapi akhir-akhir ini juga kita lihat di media sosial saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Qudus, Palestina. Mereka ada sekitar 24 orang itu meninggal gara-gara ditembaki oleh tentara Israel, laknatullah. Tapi walaupun seperti itu, karena besarnya nilai pahala yang ada di dalam bulan Ramadan itu, mereka tidak putus asa untuk selalu masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah, terutama di Masjid Al-Qudus, Baitul Maqdis, Pak. Kalau di Masjidil Haram kita sholat, itu nilainya 10.000 kali lipat. Kalau di Masjid Al-Qudus itu 1.000 kali lipat dibandingkan sholat kita di sini. Jadi nilai pahalanya di sini dengan di Masjid Raya Sumbar sama, Bu. Nilainya sama, tetap 27 derajat. Di musola kita dengan di Masjid Pasir Pangarayan yang banyak dikunjungi sebagai wisata religi, nilainya sama, Pak. Tidak ada bedanya. Cuman ada konsep mengatakan di mana tempatmu terdekat itu ramaikan dulu. Jadi kadang kita nggak tahu apakah niatnya yang bagaimana. Termasuk ada warga kami di dekat rumah, dia tidak mau sholat di tempatnya, Pak. Dia sholatnya ke Masjid Raya Sumbar dan Siti Rahma. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada alasan. Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama dia berangkat ke Kuba, itu dia bukan cari teman, Pak, tapi dia mendirikan masjid. Itulah namanya Masjid Kuba. Bahkan masjid yang pertama didirikan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk muamalah, Pak, untuk saling kenal mengenal.
tahu sia yang ekonominya lemah, sia yang ekonominya kuat. Jadi disitulah disusun ittihadiyah, persatuan dan kesatuan umat. Jadi kalau kita sholatnya di tempat yang lain, sementara kita tidak pernah ikut andil di tempat tinggal kita, secara hemat saya, kalau meninggal kita Pak, siapa yang duluan? Siapa yang duluan melihat ibu? Tentu orang yang terdekat. Makanya dalam hidup itu dua Pak. Yang pertama, hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minan nas yang paling utama, Nabi mengatakan itu adalah tetangga. Ampe puluh ke sebelah situ Pak. Ampe puluh ke situ, ampe puluh rumah maksudnya. Ampe puluh kakak ke depan, ampe puluh ke samping kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Kalau ada kayak tetangga awak juga di bawah Pak, awak di atas, masuk juga tetangga awak. Itu harus awak muliakan. Itulah yang pertama. Padahal antara hubungan ayah dengan anak, orang tua dengan anak, itu tidak ada batasnya. Cuman agama menganjurkan, kalau kamu masak maka lebihkanlah. Maka yang pertama yang menolongmu, lihatlah yang sejajar dengan pintu. Ya Pak? Yang sejajar dengan pintu kita itu perhatikan. Kenapa? Kalau seandainya kita ada kenapa-kenapa di rumah, yang pertama adalah yang mengetahuinya tetangga. Itulah Pak Ibu. Kadang gara-gara gengsi Pak. Iya. Itu Pak. Ambo nak menyinggung sikor Pak. Memang tampi ambo kami musola di depan rumah Pak, musola. Jadi ada jamaah itu agak para orang. Ini ndak ni keceknya kalau Ramadan ko memang khusus di apa di tampek-tampek lain. Lebih khusus lo keceknya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Cuman di hari-hari yang lain bagi jugalah waktunya. Kenalilah masyarakat di sekitar. Hablum minan nas. Ndak jebol hablum minan nas apa Ibu, jangan harap selamat dunia wal akhirah. Antara orang tua saja dengan anak. Anak tidak dikasih tahu belajar ilmu agama, tidak diketahui ilmu agama. Sementara kita berangkat kayak saya ceramah, imam, ngasih tausiah, ngajar anak didik, nilainya sungguh luar biasa Pak. Tapi kalau tidak saya alati, anak saya tidak ada pengetahuan agamanya, dia tidak sholat gara-gara tidak ada saya kasih tahu, maka saya ikut berdosa. Seperti itu apa Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, selawat serta salam kita kirimkan buat arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu. Barangkali bapak sudah kenal saya kan? Sudah Pak? Sudah pernah ketemu? Sudah pernah kita ketemu Pak? Belum. Nah itulah Pak beda kita ya Pak. Bapak lain alun. Berarti ingatan saya masih kuat Pak. Itu tandanya saya masih muda. Bola 2 kali kemari Pak. Yuk. Sebelum corona cik lain. 1 2 sebelum corona. 28 balik 29 balik yang corona 20 nak. 29 balik akhir ya. Nah, itu pokoknya 2 sebelum corona. Cuman di akhir-akhir saja Pak. Masuk yang malam kini malam terakhir loh. Malam terakhir. Alhamdulillah kenal Pak. Pokoknya ndak ragu tadi mencari jadwal, aduh dimasukkan, aduh patang dikirim di apa jadwal aku itu. Oh, Darul Mukhlisin. Oh insyaallah lah tabayang Pak. Jadi yang bersiapnya maksudnya apa? Jamaahnya ndak terlalu banyak dong. Tapi nyaman. Kadang tampil lain Pak Mas Haji. Ambo yakinkan itu rami jamaahnya tuh.
Tapi pas tiba masuk tak barak dah Pak. Ada cik lagi dulu 2 minggu puasa itu di Tabiang Pak, di Tapilawi. Agak ke Tapilawi. Itu jamaahnya 3 nya Pak. 3 orang. Tambah garimnya di situ 3 orang loh, jadi 6. 7 sama Mbo Pak. Anak ketek 2 laki-laki. Yang apa? Yang ibu-ibu enggak tahu, mungkin ada agak 4 orang. Itulah keadaan. Kalau kini entah mereka sembahyang atau enggak, atau malah hilang sadunya Pak. Soalnya biasanya di awal-awal Bu rami nah Pak. Masjid ramai, pasar langang. Kalau kini masjid langang, mall-mall rami, pasar rami, lima kini rami. Apalagi daerah ala itu Pak, ambo pernah terjebak situ sekali. Dia telah ambil ceramah Pak. Ambo baik lewat situ kiranya tidak bisa. Rami. Apa Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ceramah kita pada malam hari ini kita kasih saja judul adalah tangisan-tangisan yang dirindukan Allah. Abakah namanya? Abakah menangis? Apakah yang dimaksud dengan tangisan-tangisan yang dirindukan oleh Allah? Adalah orang-orang yang sadar, yang selalu muhasabah diri. Muhasabah diri Pak, nyuetong waktunya barala mulai. Nyuetong bara dosonyo yang nyokarajuan salamoko. Itu yang menimbulkan tangisan, maniti air mata. Termasuk salah satu apa Ibu, ketika kita pelaksanaan sholat tahajud. Sholat tahajud itu ketika dalam keadaan sunyi, yang paling utama adalah sepertiga malam. Tidak ada bunyi-bunyian lagi, tidak ada suara-suara lagi. Awak sumbayang di situ memang taraso bana Pak, rasa kehadiran Allah itu. Awak tu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya dua Pak Ibu. Karena lah di situ picinglah mata ya Allah waktu awak mulai dari balik. Bara kiro dosa-dosa yang awak karajuan. Kalau sampai ya Pak Ibu menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul yang diiringi dengan tetesan air mata, itulah yang diinginkan oleh Allah. Makanya kalau orang meninggal itu Pak, bukan dia menangis karena ridho, tetapi menangis karena berpisah, itu belum termasuk tangisan yang dirindukan oleh Allah. Jadi nak adu ketika mau tidur, dalam ilmu tasawuf apa Ibu, itu dianjurkan lampu matikan. Matikan lampu. Rupanya diperiksa sekarang oleh ilmu kedokteran. Padahal itu Rasulullah yang bilang, ketika kau mau tidur matikan lampu, tapi tidak usah terlalu gelap Pak. Ada cahaya rada-rada terang, ada yang cahaya yang masuk. Diperiksa sekarang rupanya sungguh luar biasa Rasulullah SAW menyampaikan itu. Kenapa? Karena di badan kita, di wajah kita, ketika lampu dimatikan maka kulit kita akan berubah. Maksudnya berubah, sel-sel itu akan sehat. Tetapi kalau lampu itu dihidupkan, sel juga akan berubah cepat tua. Terutama orang yang tidak merubah, yang tidak sering berwudu. Maka wudu itu salah satu obat tua, obat muda. Biar muda, sering-seringlah berwudu. Kemudian apa Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita seperti itu mau tidur, miringkan ke sebelah kanan. Miring ke sebelah kanan menyerupai dengan awak di alam kubur Pak.
awak di alam kubur bu, ala dimatikan lampu, miring awak ke sebelah kanan. Orang yang dimasukkan ke dalam kubur kan bantu itu tuh. Ala bantu iko apa ibu, ini kepalanya, maka kepala itu dimiringkan ke sebelah kanan. Miring dia ke sebelah kanan dan masukkan, sentuhkan hidungnya ke tanah. Sentuhkan hidungnya ke tanah. Maka di saat itulah ada bacaannya. Kalau orang-orang dulu waktu dipelajari di pondok, maka ada gumpalan-gumpalan tanah namanya Pak iya 3 ya Pak ya. Itu bacaannya pertama, minha khalaqnakum. Ketika kita bikinkan hidungnya ke tanah, maka diganjanya Pak jo tanah. Pas malataan itu minha khalaqnakum. Artinya pasrah. Pasrah apa? Minha khalaqnakum, dari tanah ini engkau diciptakan. Makanya balik Pak. Minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum. Bagian pinggang Pak. Bagian pinggang. Sama bantu awak tidur. Miring ke sebelah kanan, cuman di awak idui lai bisa miring. Tapi kalau orang meninggalnya lah bisa miring dah Pak, kecuali dimiringkan. Makanya para lu tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah engkau kembali akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. 3 Pak. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu sebelah kaki. Wa ganjanya. Minha wa fiha nu'idukum nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah ini jugalah engkau akan dibangkitkan. Itu menandakan apa ibu yang dirahmati oleh Allah, alam kubur itu adalah tempat sementara. Dari doa tadi Pak, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum, dan dari tanah ini juga Allah akan keluarkan engkau. Keluar wak balik sadonya apa ibu. Apa masalahnya adalah masa pertanggungjawaban. Situ sadonya baru menyasa orang Pak. Di dalam kubur jo maraso menyasa orang. Makanya di bahasa Al-Quran surah Sajadah ayat 11 kalau tidak salah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan beramal solih, dan sesungguhnya kami akan menjadi orang yang benar-benar percaya. Itu penyesalan orang yang berada di alam kubur. Jadi para luak kini apa ibu mangana-ngana bara lamo wa idui ndak bawa manangi do. Ada yang bernama seorang sufi bernama Sufyan Sauri. Sufyan Sauri seorang sufi hebat. Ketika nyopak membuat rumah, ndak pondasi yang pertama nyobuat do. Ndak pondasi do Pak. Ndak pondasi do Bu. Pertama nyubui adalah liang lahat. Di tengah-tengah rumah tu nyubui batu kuburan Pak. Nyubui batu kuburan. Kuburan di situ. Uku bara panjangnya, bara dalamnya, nyo stadion sampai manutuinya. Baru nyo selesai rumahnya. Rumahnya sederhana, tidak terlalu banyak. Dah orang bantu zaman kini do Pak. Anak dua nyoba dua lo. Ruangan kamar dibuat 6. Yang terpakai 2 kamarnya Pak. Ampek lain untuk siap. Tampek setan, tampek iblis, tampek jin. Makanya dibuat oleh Sufyan Sauri itu tempatnya cukup sederhana sesuai dengan kebutuhannya. Gunanya sama ini apa ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan yang nyubuh dalam kuburannya itu, dalam rumahnya adalah untuk mengana-ngana dosa. Yang kedua untuk menghitung-hitung diri. Yang ketiga untuk memotivasi diri.
Kalau malehnya apa ibu sumbayangnya masuk ke dalam, nyo nasihati dirinya, Sufyan Tsauri, kalau seandainya engkau telah masuk ke dalam sini, kamu tidak bisa beramal lagi, maka beramal. Nah, seperti itu kan. Beramal dia. Coba kalau awak gue bantu itu di dalam. Kini orang banyak takut sama kuburan. Kini orang banyak takut sama mayat. Yang terbayang adalah hantu. Enggak. Harusnya itu menjadi obat hati untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi ada persiapan awak apa ibu? Iko Ramadan terakhir, malam yang terakhir, besoknya terakhir puasa. Tamu yang terhormat ini dia akan pergi meninggalkan kita jauh. Kemuliaan Ramadan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita ragukan. Bahkan ada di dalam satu kitab dijelaskan orang yang meninggal di bulan Ramadan itu diterhenti dulu siksanya sebelum Ramadan itu habis. Meninggalnya kini alun dia boleh. Padahal kan ada ketika orang yang telah diantarkan ditanam di dalam kubur, maka ditunggulah orang yang mengantarkannya sebanyak 7 langkah. Ya Pak? 7 langkah baru datang malaikat. Apa mananya? Marabbuka wa man nabiyuka wa aina qiblatuka aina man ikhwanuka. Itu ditanyanya 7 langkah. Tetapi orang yang meninggal di bulan Ramadan adalah dia dihentikan dulu siksanya, termasuk orang-orang tua kita yang telah dulu meninggal. Yang dihentikan dulu Pak. Kenapa? Karena kemuliaan Ramadan. Bahkan ada sebagian ustaz menyebutkan, sebagian kitab juga menyebutkan ketika Ramadan telah masuk, maka sebagian arwah kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dihentikan dulu, mereka diizinkan untuk berkunjung ke rumahnya masing-masing. No cari awak di situ. Nyo pareso ba ahli warisnyo, ba suaminyo, ba lakinyo, ba anaknyo, lai sumbayang atau indah, lai puaso atau indah, lai puasonyo tapi sumbayang indah, tak ada nilai loh Pak. Ini ada orang setelah sahur nyobai sumbayang, setelah itu nyobai lalu Pak, jago zuhur, setelah zuhur nyobai lalu balik Pak. Setelah itu dapat asar dan jago Pak, sembayang lalu balik jago pas berbuka. Sembayang itu makruh, puasanya makruh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyami illal juh wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, lain puasanya, lain sahurnya, lainnya baca pas doa mau berbuka, lain mantapnya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali adalah haus dan lapar. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita persiapkan, perlu awak tangisi. Makanya ketika ada asar daripada yang bernama Imam Hasan Al-Basri, Pak, Imam Hasan Al-Basri dari tabi'in. Itu tabi'in itu pertama masa Nabi, kemudian masa sahabat, kemudian masa tabi'in. Dari tabi'in inilah, masa inilah Imam Hasan Al-Basri hidup. Dia mengatakan di dalam asarnya, asar itu seperti perkataan tabi'in Pak. Kalau Nabi itu namanya hadis. Asar daripada Hasan Al-Basri, dia mengatakan setiap hari itu malaikat maut itu mengunjungi manusia sebanyak 3 kali Pak.
awak sadon ayang nyo pareso nyo bau karate nyo laya do cukup ijo rezeki nyo lain lay cukup ijo rezeki nyo 3 kali sehari nyo pareso. Kemudian setelah habis apa ibu yang dirahmati oleh Allah, telah habis maka dia proses dia cabut ruh orang yang kehabisan rezeki tadi. Makanya apa ibu jangan terlalu camik dengan rezeki ala ado jaminan di Allah. Masalah dunia awak tinggal menjalani saja. Tapi jangan lupa ikhtiar awak, usaha awak mendapatkan rezeki. Makanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, tananglah awak di dunia itu karena sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Tapi kalau masalah akhirat itu belum ada dijamin oleh Allah, maka beramallah dengan sekuat tenaga. Sehingga ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, banyak orang yang menangis. Malaikat maut, kata Imam Hasan Al-Basri, itu belum berangkat dari rumah yang dicabut nyawanya salah satu anggota keluarganya. Ketika ada orang menangis, maka malaikat Israel itu dia menghadap orang yang menangis. Apa yang dia katakan? Alamma tabakun ya ibadi, alamma tabakun ya ibadi Allah, alamma tabakun. Wahai Allah, kenapa engkau menangis? Engkau menangis gara-gara saya mencabut hamba Allah ini karena habis rezekinya. Harusnya bukan dia yang engkau tangisi, engkau yang harus menangisi dirimu sendiri. Kenapa? Karena rezekimu akan habis. Itu dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi awak apa ibu yang dirahmati oleh Allah, awak di dunia ini hanya sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk bertanam tanaman, mempersiapkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu banyak bermain-main dan terlalu banyak cinta kepada dunia. Utamakan cintalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Termasuk di akhir-akhir ini, setelah selesai Ramadan apa ibu, pas Idul Fitri tidak boleh puasa lagi. Tidak boleh. Siapa yang puasa tanggal 1 Syawal maka dikategorikan kepada haram. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan keberkahan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka pada tanggal 1 Syawal. Setelah tanggal 1 Syawal masuk bulan Syawal, kita puasa lagi sebanyak 6 hari. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan, maksudnya ibu-ibu ada dia halangan, walaupun dia halangan tetap diganti, tetap dihitung 1 bulan. Kemudian dia berpuasa sebanyak 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya sudah dianggap seperti berpuasa 1 tahun. Tidak luar biasa saudara. Kemudian satu lagi, sebelum kita masuk kepada 1 Syawal, jangan lupa bayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Ada apa ibu? Waktu sakit lagi. Awak terakhir kenapa? Ambo Ustaz terakhir lo kemarin Pak. Jadi waktunya agak lama teh. Ada di zaman Rasulullah seorang sahabat dia lupa Pak membayar zakat fitrahnya. Lupanya membayar zakat fitrahnya. Tapi ialah nyo jual untanyo cie. Makanya dikatakannya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lupa membayar zakat fitrahku, tapi sudah aku tebus dengan menjual 1 ekor unta, kemudian aku bagi-bagikan kepada fakir miskin. Apakah itu sudah sah ya Rasul? Maka Rasul sampaikan, seandainya wahai sahabatku engkau ganti zakat fitrah yang 2,5 kilo, apa? Kalau balik kan 2,5 kilo. Yang 2,5 kilo itu engkau ganti dengan
unta 1000 ekor engkau jual kemudian engkau berikan, itu tidak sama nilainya dan tidak terbayar dengan membayar zakat fitrah yang 2,5. Soalnya nyo berganti Pak, habis alah naik khatib di atas mimbar, selesai pembayaran zakat fitrah. Nah, zakat fitrah namanya sedekah biasa. Makanya nak kecil Nabi tidak bisa diganti dengan 1000 ekor unta yang dijual, uangnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, tidak sebanding dengan beras yang kita kasih 2,5 kilo. Apa fungsinya? Zakat fitrah itu Bapak Ibu adalah meluruskan dan memperbaiki ibadah-ibadah puasa kita. Selama 1 bulan ini barangkali kita sedang berpuasa, mudah lidah kalape, kadorong, tasabuian namo aib kawan. Nyo perubah itu. Nyo perbaiki apa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih cepat menunaikan zakat fitrah itu jadi bagus. Jangan waktu tunggu-tunggu, kan ambil masih bisa besok. Enggak. Kalau bisa sehari menjelang Idul Fitri semuanya udah selesai dan sudah sampai kepada mustahiknya. Biar bisa nyupai balanjo bali anak yatim, malah jagi aponya. Bisa nyupai bali baju, baju celana untuk persiapan Idul Fitrinya atau persiapan 1 Syawalnya. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan hal yang sedikit ini. Oh iya, ada satu amalan yang ingin saya sampaikan. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu, tapi kita ulang lagi karena amalan ini sangat bagus, sangat mudah tetapi sangat berat di dalam timbangan, yaitu amalannya subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Satu kali lagi, subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Baca Bu di waktu setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat maghrib. Di dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang membaca bacaan ini dia jadikan wiridnya ketika dia baca pada waktu subuh, maka terjaminlah rezekinya dan hidupnya sampai maghrib. Setelah dia baca maghrib, maka dia dijamin pula lah hidupnya sampai subuh. Begitu luar biasanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bikin wirid yang insyaallah akan memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah.
الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ورسول الله أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون جماعة صلاة العيد رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup, yang telah memberikan kita fasilitas yang cukup. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala juga yang telah mengizinkan kepada kita dan menutup aib-aib kita, sehingga saudara-saudara kita, barangkali suami kita, barangkali anak kita, Allah tutup aib itu dari anak kita, suami kita, istri kita, sehingga hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan buat arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menghimbau kepada diri pribadi saya, kemudian kepada kita semuanya yang mendengarkan suara ini, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja berada. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Inilah yang kita inginkan kaum muslimin, jamaah sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini jatuh tepat pada tanggal 1 Syawal, dan kita sudah selesai melaksanakan saum Ramadan, puasa yang sangat perjuangan yang sangat penting dalam meniti jiwa dan perasaan untuk menundukkan hawa nafsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada hakikatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu,
Hakikatnya pada hari ini adalah nampak puasa itu berterima atau tidak. Pada hari ini juga nampak puasa itu diterima atau tidaknya. Pada hari ini juga nampak pada hakikatnya berlakunya iktikaf serta amalan-amalan kita yang lain. Karena puasa yang kita lalui selama 30 hari itu adalah merupakan suatu proses yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan selera dan keinginan. Selama bulan Ramadan kita dididik, ditarbiyah. Bahkan bulan Ramadan itu adalah mempunyai kurikulum tersendiri, bagaikan sebuah madrasah. Apabila mereka sudah melalui Ramadan, maka mereka akan menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Dengan puasa kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hakikatnya adalah kita kembali kepada fitrah. Maka kalau kita baca sejarah dan kita baca buku kaum muslimin, hari ini adalah hari kemenangan. Kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Kemenangan bagi orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan. Kemenangan bagi orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan. Kemenangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada hari ini. Buktinya Allah haramkan berpuasa pada hari ini. Sebagai bukti kepada kita bahwa Allah mengharamkan puasa itu, tidak dibolehkan kita berpuasa pada hari ini. Harus iftar, harus berbuka. Nikmatilah selama 30 hari kamu menahan selera, mulai daripada imsak sampai terbenam matahari. Kemudian malamnya dilanjutkan lagi dengan qiyamul Ramadan. Bangunnya paginya lagi dilanjutkan lagi dengan saum Ramadan. Maka pada hari ini bermunculanlah hamba-hamba Allah yang takwa. Makanya kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam di mana-mana kita dengar, di kota kita, di kampung kita, maupun di media sosial, terdengar takbir membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Sebenarnya kaum muslimin, dalam makna takbir itu adalah kullu ma siwallahu asghar. Kullu ma siwallahu asghar. Setiap yang ada selain daripada Allah semuanya kecil. Inilah yang kita aplikasikan, kita besarkan nama Allah semalam suntuk dengan takbir membesarkan Allah. Dalam solat kita Allahu akbar, Allah Maha Besar. Kullu ma siwallahu asghar, selain daripada Allah itu semuanya kecil. Kita kecil. Inilah yang disebut dengan tazkiyatul akidah, pembersihan akidah daripada kesyirikan. Selama ini kita menganggap pekerjaan kita itu adalah hal yang penting. Bahkan sekarang banyak orang mengatakan lebih takut kepada corona dibanding kepada Allah. Corona adalah makhluk Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan dia kepada tempatnya. Corona milik Allah. Maka yang pertama, kullu masyaallahu asghar. Segala yang ada di dunia ini semuanya kecil, tidak boleh kita anggap dia sebagai besar. Maka itulah makna yang tersirat di dalam takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita mampu untuk
mengucapkan kalimat takbir membesarkan Allah, namun apakah hati benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang ada di dalam pelaksanaan salat kita yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allah Maha Besar. Tetapi ada kalanya kaum muslimin di dalam salat kita masih terlintas lagi pekerjaan kita, masih terlintas lagi bagaimana anak saya, masih terlintas lagi bagaimana suami saya. Serahkan kepada Allah. Allahu Akbar, itu yang dinamakan kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kecil semuanya. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tazkiyatun nafs, tazkiyatul akidah, pembersihan akidah daripada apa? Daripada kesyirikan. Menganggap sesuatu itu sebagai Tuhan. Terlambat sholat subuh gara-gara mengajar pekerjaan. Orang sholat subuh berkumandang azan, dia sibuk mempersiapkan pekerjaannya. Dia lebih takut kepada pekerjaan ketimbang Robnya. Inilah yang dimaksud dengan betul-betul membersihkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Karena ini yang akan kita bawa kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah kepada Allah. Ketika Nabi Sulaiman dipanggil, atau ketika seorang yang kaya raya dipanggil oleh Allah, wahai hambaku yang ibadi, lima tarokas sholah, kenapa engkau tinggalkan sholat? Saya sibuk dengan pekerjaanku, saya sibuk dengan harta kekayaanku. Maka dipanggil Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, nabi yang sangat kaya raya, ditanya, wahai Nabi Allah, wahai nabiku, apakah engkau pernah meninggalkan sholat? Maka dijawab oleh Nabi Sulaiman, tidak. Sebagai bukti kaum muslimin sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hamba Allah, yang namanya ibadah salihin adalah mampu membesarkan nama Allah di mana saja dia berada. Itu yang dimaksud. Yang pertama adalah tazkiyatul akidah, pembersihan akidah. Sehingga di dalam konsep kehidupan kita kaum muslimin biar selalu mawas diri. Allah Maha melihat kita, Allah Maha mendengar kata-kata kita, dan Allah juga melihat bagaimana perkataan-perkataan kita. Makanya di dalam sifat Allah yang 20 itu ada 3 sifat yang menjadi barometer terhadap kehidupan kita sehari-hari, yang menjadi sifat mawas diri kepada kita. Yang pertama adalah sifat sama'nya Allah. Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan, apapun yang terlintas di dalam hati, Allah dengar. Maka berhati-hatilah. Kemudian yang kedua yang menjadi sifat bagi kita sebagai mawas diri adalah sifatnya Allah basar, Maha melihat. Allah melihat semua tingkah laku yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah kalamnya Allah. Allah mengetahui apa-apa yang kita ucapkan daripada lidah dan mulut kita, sehingga menjadi sebuah catatan amal kebaikan apabila kata-kata itu menjadi sebuah kata-kata yang baik. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, setelah tazkiyatul akidah, masuk yang kedua adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ini jiwa badan. Apakah itu perlu? Perlu. Tazkiyatun nafsi, pembersihan badan. Ada sebuah kisah seorang perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ghamidiyah. Seorang perempuan itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh perempuan itu, qad usibu haddan,
"Ya Rasulullah, aku sudah menimpaku sebuah kecelakaan yang melanggar batasan-batasan syariatmu. Apa yang engkau langgar itu?" Maka dikatakan oleh perempuan itu, "Laqad zanaitu." Sesungguhnya aku telah berzina, karena dia datang dalam keadaan hamil. Maka di dalam sejarah syariat Islam, Rasulullah SAW pertama sekali melaksanakan rajam kaum muslimin adalah terhadap ibu ini. Dia katakan, "Apakah itu benar-benar saya lakukan?" Maka disampaikan oleh Rasul, "Irji, silakan pulang sampai engkau melahirkan." Setelah itu kaum muslimin, ibu itu pulang. Setelah dia melahirkan datang lagi, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan sesuatu kesalahan, tegakkan hukum kepada aku." Tegakkan hukum kepada aku. "Apakah engkau sudah menyusuinya, wahai perempuan?" Maka dikatakan perempuan, "Belum, susui dia selama 2 tahun." Setelah selesai ibu itu menyusui 2 tahun, datang dia lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tegakkan hukum itu kepadaku." Dari situ kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan dia ingin pembersihan dirinya. Dia tidak diketahui orang dia melakukannya, tetapi dia ingin membersihkan dirinya, tazkiyatun nafsi, karena takut kepada Allah. Maka dikatakan oleh waktu itu Umar bin Khattab ada di sana, "Wahai Rasulullah, kenapa perempuan itu masih bertaubat sementara dia masih mau dihukum, sementara dia sudah melakukan pelanggaran?" Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Umar, "Wahai Umar, kalau seandainya dibukakan kepadamu tentang taubat perempuan ini, diberikan kepada ahli Madinah sam'an rajulun sebanyak 70 orang, maka sanggup masih lebih taubat perempuan ini." Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan perbandingan kepada kita, seorang perempuan dia mengakui kesalahannya, lalu bagaimana dengan kita? Pada hari ini kita boleh mengunjungi hubungan, menjalin hubungan silaturahim, lihatlah. Tetapi bukan dengan cara musyafah saja dalam ritual selesai semuanya. Tetapi yang pertama adalah ibda bil qalbi, mulai dengan hati. Karena banyak orang yang salah tafsir, setelah selesai salaman semuanya selesai, sudah bermaaf-maafan, kembali lagi hatinya kepada yang sebelumnya. Padahal hati kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya bentuk ritual saja. Yang lebih utama adalah hati sudah memaafkan. Itulah yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian yang ketiga kaum muslimin adalah tazkiyatul mal, pembersihan harta. Pembersihan harta, baik dia dengan cara sedekah, baik dia dengan cara infak, wakaf, hibah, maupun dengan cara zakat yang sudah kita kerjakan kemarin dengan pelaksanaan zakatul fitrah, pembersihan diri, itu namanya zakatul fitrah. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bersihkan dulu dirimu, baru tunaikan solat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tidak boleh ikhtilat kaum muslimin. Wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, karena itu akan mempengaruhi kepada amalan-amalan kita kaum muslimin sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan mulai daripada hari ini kaum muslimin dengan melalui proses panjang som Ramadan
kita keluar dengan membersihkan akidah kita. Kita hilangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berusahalah membersihkan diri dengan sebaik-baiknya, karena kita akan berpulang ke rahmatullah. Tidak ada yang sanggup untuk membendung kedatangan daripada malaikat Israel untuk menjemput kita. Semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha membersihkan harta. Orang yang terakhir kaum muslimin masuk ke dalam surga adalah orang kaya yang sibuk dia mengurus urusan hartanya, maka dia dihisap-hisapnya lebih panjang ketimbang orang miskin. Tetapi Islam mengajarkan Islam itu tidak boleh menjadi orang miskin, tetapi harus menjadi orang kaya yang dermawan. Hadirin, itu saja barangkali dalam waktu yang sangat sederhana ini atau singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita maknai Syawal tahun ini menjadi sebuah peningkatan ibadah di dalam kehidupan kita dalam persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur 'alal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur 'alal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur 'alal muslimina fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin waz zalimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin waz zalimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengampuni segala dosa-dosa, tidak ada melainkan Engkau ya Rabb. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa yang para pendahulu kami ya Allah. Ya Rahman, bagi orang tua kami yang sudah dahuluan ya Allah, tempatkan mereka di dalam tempat yang terpuji ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, kuatkan dia dalam beribadah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah yang Maha Menolong ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang berada di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang berada di Palestina ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Hancurkanlah orang-orang musyrik ya Allah. Hancurkanlah orang-orang kafir ya Allah. Hancurkanlah orang-orang zalim ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengarkan ceramah-ceramah atau kumpulan Ramadan, tausiah di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Kampung TV dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channelnya Kampung TV. Semoga pendengar dan sahabat setia Kampung TV sehat selalu dan sukses untuk dunia akhirat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.